Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Anwaru SPD, mahasiswa PPG Daljab Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tahun 2022. Bertugas di SMP Negeri 2 Moroe, Kecamatan Moroe, Kabupaten Nias Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari kelas 7. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat. Baik, terima kasih. Anak sudah dibersihkan tadi kelasnya? Sudah. Silakan berdiri, saya cek kerapian. Baik, sudah rapi, silakan duduk. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita, saya minta kepada kelas, kepada anak kami, Loren, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami anak-anakmu memuji dan mengangkat nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami. Amin. Silakan duduk. Bagaimana kehadirannya hari semua? Bagus, hadir semua. Dan untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila. Baik, silakan duduk. Anak-anak kami, apakah masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Norma dalam kehidupan masyarakat. Bagus, kasih tepuk tangan. Norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi dengan materi baru yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai perilaku. Motivasi anak-anak kami, perilaku yang tidak baik kepada seseorang, baik itu kepada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Itu adalah motivasi dari yang saya berikan kepada anak kami. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengamati video pembelajaran yang ditampilkan guru dan siswa mampu mematuhi norma hukum yang ada di sekolah. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan kedua itu mengamati video pembelajaran yang menganalisis perilaku sesuai norma
sikap dan kegiatan sehari-hari. Nanti dalam video ada banyak perilaku yang kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mengamati PPT yang disampaikan guru dan mampu menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat yaitu mengamati yang disajikan guru dan mampu memperhatikan perilaku memahami norma dalam lingkungan sekolah. Karena ini adalah mengenai perilaku di dalam sekolah. Jadi anak-anak kami wajib harus mengamatinya dan menganalisis video-video pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang kita pakai pada pagi hari ini adalah model PBL. Anak-anak kami harus menganalisis video pembelajaran. Dan ini adalah video pembelajaran, silakan dianalisis. Dan ini adalah video tentang pentingnya perilaku di sekolah. Setelah menganalisis video pembelajaran di atas, maka ada pertanyaan, bagaimana pendapat anak-anak kami setelah menganalisis video di atas? Siapa yang bisa? Siapa? Ya silakan. Silakan berdiri. Tanggapan saya terhadap perilaku tersebut yang telah kita lihat dalam video ialah perilaku anak-anak yang tidak sopan tersebut tidak dapat kita tiru dan tidak patut untuk kita lakukan. Alasannya karena jika sikap tersebut kita lakukan, maka justru hubungan kita dengan guru akan tidak baik, dan jika kita juga tidak menghargai guru, kita juga tidak akan dihargai. Baik, kasih tepuk tangan untuk. Ada yang bisa menambahkan lagi? Siapa? Ya silakan. Tanggapan saya dalam video tersebut yaitu sikap yang mereka lakukan yaitu tidak sopan, tidak menghargai guru dan salah dan terlambat. Jika kita melakukan hal tersebut, itu tidak baik buat kita. Jadi kita tidak boleh meniru perilaku tersebut, karena jika kita meniru perilaku tersebut, maka teman-teman kita yang lain akan menjauhi kita karena sikap kita kurang sopan dan guru-guru tidak menghargai kita.
Baik, kasih tepuk tangan. Baik, dengarkan. Ini adalah setelah mempelajari, kita sudah menganalisis, melihat video pembelajaran mengenai masalah-masalah perilaku. Dan ini dalam menyangkut perilaku tentang tata tertib di sekolah. Jadi kenapa saya putar video ini di atas? Bahwa saya lihat bahwa anak-anak kami mampu menganalisis mengenai masalah, mengenai video pembelajaran itu adalah mengenai perilaku siswa-siswa anak-anak kami yang tidak mengikuti tata tertib sekolah, tidak menghargai guru, tidak mengikuti peraturan sekolah. Salah satunya membawa handphone, tidak memasuki kaki baju di dalam. Jadi itu adalah salah satu yang melanggar tata tertib sekolah. Untuk itu anak-anak kami setelah melihat video dan menganalisis di atas, jangan pernah melakukan hal demikian. Jangan, itu adalah sebagai gambaran contoh. Baik, untuk itu Bapak akan membagikan LKPD, dan sebelum dulu dibagi LKPD, Bapak akan membagi kelompok. Nanti setiap kelompok saya pilih Rosu sebagai ketua kelompok, Loren sebagai ketua kelompok, dan Erna sebagai ketua kelompok, dan Tian sebagai ketua kelompok. Jadi ini kelompok keadilan, kelompok Garuda, kelompok Pancasila di belakang, dan kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Sudah paham nama-nama kelompoknya? Sudah. Nah, baik. Ini adalah LKPD. Bapak akan membagi LKPD. Ditulis nama kelompoknya di sini. Ditulis nama kelompoknya, apa saja nama kelompoknya, dan ikuti petunjuknya. Petunjuk mengerjakan LKPD. Dan di LKPD ada 2 masalah. Setelah menulis hasil diskusi, maka silakan presentasikan ke depan. Sudah paham sampai di situ anak? Sudah. Baik, Bapak akan membagi LKPD. Saya beri waktu 40 menit untuk menyelesaikan LKPD, dan pengerjaannya selesai hari ini. Sudah paham? Sudah.
mendengarkan. Kita briefing. Silakan berdiri. Sudah siap? Sudah. Baik. Kalau sudah siap, saya minta dari kelompok keadilan untuk menampilkan hasil presentasi yang telah dikerjakan kepada kelompok keadilan. Silakan ke depan. Dan apabila ada kritik bisa dipertanyakan kepada kelompok keadilan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan orang tua yang telah dipercayakan kepada kami dari kelompok keadilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada dua masalah. Dan masalah yang pertama yaitu ada seorang anak siswa kelas 7 pada saat ujian dia menyontek. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah perbuatan Alex benar? Berikan tanggapan kalian. Jawaban kami yaitu peraturan yang Alex lakukan tidak benar karena menyontek itulah bukanlah hal yang baik. Pertanyaan yang kedua yaitu, analisislah pelanggaran norma apa yang dilakukan Alex. Jawaban kami, pelanggaran yang dilakukan oleh Alex yaitu menyontek pada saat ujian. Pertanyaan berikutnya, analisislah perilaku yang sesuai norma pada cerita di atas. Jawaban kami, perilaku yang sesuai dengan norma di atas yaitu contohnya tidak boleh menyontek pada saat ujian. Dan pertanyaan terakhir, jika kalian menjadi Andi, apa yang akan kalian lakukan? Berikanlah alasan kalian. Yang akan kami lakukan yaitu tidak menyontek, dan sebelum ujian kita harus persiapkan diri terlebih dahulu dengan membaca. Hanya itu saja jawaban kami dari masalah 1, dan masalah 2 akan diteruskan oleh teman-teman kelas. Baik, pada masalah kedua yaitu di sini terdapat siswa yang bernama Adi sedang berkendara dengan teman-temannya tanpa memakai helm. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yaitu, 1. Apakah perbuatan Adi dan teman-temannya patut untuk ditiru? Berikan alasan kalian. Perbuatan Adi dan teman-temannya tidak patut untuk ditiru karena hal tersebut melanggar peraturan. Pertanyaan yang kedua yaitu, analisislah pelanggaran norma yang dilakukan Adi dan teman-teman Adi. Pelanggaran norma yang dilakukan Adi dan teman-temannya yaitu tidak memakai helm pas mengendarai motor dan lain-lain. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, berdasarkan kasus di atas menurut Ananda, apa manfaat norma hukum? Berikan alasan kalian. Manfaat norma hukum yaitu masyarakat tidak melanggar peraturan dengan sewenang-wenangnya dan masyarakat adil dan makmur. Untuk kesimpulannya kami kembali kepada ketua kelompok. Kesimpulan yang kami ambil dari kedua cerita ini yaitu tidak boleh menyontek pada saat ujian dan tidak boleh mengendarai dengan
bonceng 3 orang. Mungkin hanya saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Kenapa Adik Alex menyontek? Baik, yang kami jawabnya itu karena Alex belum mempersiapkan diri pada saat ujian. Karena Alex belum mempersiapkan diri pada saat ujian. Kasih tepuk tangan untuk kelompok keadilan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa menit ini. Baik, langsung saja. Di dalam LKPD terdapat beberapa masalah. Yang pertama, di masalah 1 ada sebuah cerita, yaitu pada hari ini seluruh siswa kelas 7 mengadakan ujian tengah semester. Seluruh siswa hadir tepat waktu serta dan berpakaian rapi. Sebelum masuk kelas, siswa berbaris di depan kelas dan menyalam guru yang mengawas di kelas masing-masing. Setelah guru memberi instruksi untuk masuk ke dalam kelas, guru membagikan soal ujian dan lembar jawaban. Alex adalah seorang siswa yang termasuk baik dan pintar di kelas 7. Namun pada saat ujian PPKN, Alex mencontek. Setelah membaca masalah di atas, maka diskusikanlah bersama kelompok hal-hal berikut ini. Jadi setelah kita membaca bersama masalah yang pertama, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah perbuatan Alex benar? Berikan tanggapan kalian. Setelah kami berdiskusi bersama, kami dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Alex tidak benar, karena Alex mencontek saat ujian, sebab dia mengisi lembar ujiannya yang diambil dari temannya. Baik, pada masalah nomor 2 ada sebuah cerita, yaitu ketika berkendara motor demi melindungi diri dari keselamatan bersama, maka harus menggunakan helm. Apabila pengendara motor tidak menggunakan helm, akan dikenai sanksi atau hukuman yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jawaban kami yaitu pelanggaran yang telah dilakukan oleh Adi dan teman-temannya ialah mereka naik sepeda motor tanpa menggunakan helm dan SIM. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok Pancasila, dan jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tangan. Garuda, silakan tampilkan dan presentasi. Kami kelompok Garuda untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja pada masalah 1. Pertanyaannya, apakah perbuatan Alex benar? Berikan tanggapan kalian. Jawaban kami di sini adalah tentu tidak, karena Alex telah membawa catatan kecil dan hal tersebut akan menjadi pelanggaran peraturan sekolah. Pertanyaan kedua, analisislah pelanggaran norma apa yang dilakukan Alex. Alex melanggar peraturan norma dengan memakai catatan kecil atau menyontek di saat ujian sedang berlangsung, dan hal tersebut tidak baik untuk dilanjutkan. Pertanyaan ketiga, analisislah perilaku yang sesuai pada cerita. Jawabannya yaitu perilaku di cerita tersebut adalah perilaku seorang siswa yang tidak mau belajar sebelum ujian dimulai sehingga ia memakai catatan kecil atau menyontek. Jawaban pertanyaan keempat itu, jika kalian menjadi Adi, apa yang akan kalian lakukan pada urusan kalian? Jawabannya yaitu, jika saya menjadi Adi, saya seharusnya tidak membawa motor dan saya harus jalan kaki karena saya tidak memiliki helm. Apakah perbuatan Adi dan teman-temannya patut untuk ditiru? Berikan alasan kalian. Tidak, karena perilaku tersebut membuat orang lain terganggu. Bukalan mereka akan. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu luang yang telah dipercayakan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada beberapa masalah, yaitu masalah 1 dan masalah 2. Dari masalah ini juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Dari masalah 1, pertanyaannya ada 4, yaitu apakah perbuatan Alex benar? Berikan tanggapan kalian. Yang kedua, analisislah pelanggaran norma apa yang dilakukan Alex. Yang ketiga, analisislah perilaku yang sesuai norma pada cerita di atas. Dan yang terakhir yaitu
Jika kalian menjadi Alex, apa yang akan kalian lakukan? Berikan alasan kalian. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan pada masalah nomor 1. Menurut hasil diskusi kami, perbuatan Alex yang menyontek pada saat ujian adalah perbuatan yang tidak baik dan kurang terpuji. Karena menyontek saat ujian adalah perbuatan tidak jujur dan melanggar aturan sekolah. Seharusnya Alex sebagai siswa yang baik dan pintar harus jujur juga dalam ujian. Sudah sepatutnya perbuatan Alex yang menyontek dikenakan sanksi karena melanggar aturan. Nah, menurut kami, jika misalnya kami menjadi Alex, kami akan jujur dalam mengerjakan ujian tanpa menyontek karena menurut kami, untuk apa dapat nilai besar jika bukan hasil dari kejujuran tetapi hasil dari kecurangan. Jadi lebih baik dapat nilai kecil tapi merupakan hasil dari kejujuran. Baik, untuk pertanyaan pada masalah nomor 2, pertanyaannya ada 3, yaitu yang pertama, apakah perbuatan Adi dan teman-temannya patut untuk ditiru? Berikan alasan kalian. Yang kedua, analisislah pelanggaran norma apa yang dilakukan Adi dan teman-teman Adi. Yang ketiga, berdasarkan kasus di atas, menurut Ananda, apa manfaat norma hukum? Berikan alasan kalian. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk kasus yang kedua, menurut hasil diskusi kami, perbuatan Adi tidak patut ditiru karena itu salah satu perbuatan yang kurang baik dan dapat mengganggu keamanan dalam berlalu lintas. Pelanggaran norma yang dilakukan Adi dan teman-temannya yang ugal-ugalan di jalan dapat mengakibatkan banyak hal negatif. Selain dari melanggar aturan, dapat juga mengakibatkan kecelakaan dan dapat mengganggu keamanan di jalan raya. Contoh lain dari pelanggaran norma ini, terutama di lingkungan kita, adalah membuang sampah sembarangan. Ini juga dapat mengakibatkan banyak hal, salah satunya adalah penyakit dan tanah longsor. Jadi sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan dalam negara. Jadi dari beberapa kasus ini dapat kami simpulkan bahwa norma ini sangat penting karena norma adalah salah satu hukum dan aturan yang dapat mengatur tata masyarakat dalam suatu negara. Jadi, suatu negara tanpa norma, maka kehidupan masyarakatnya akan kacau dan tidak teratur. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mematuhi norma yang berlaku agar kelak nanti negara kita jadi negara teratur, disiplin, adil, dan makmur rakyatnya. Jadi, mungkin hanya itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kelemahan, saya mohon maaf. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, kasih tepuk tangan untuk baik, silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya dan soal prosesnya nanti dikerjakan kelompoknya. Baik, sekarang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ada beberapa tadi sudah kita diskusikan, mulai dari masalah pertama, masalah kedua dengan ada gambar, dan itu adalah pedoman kita menganalisis dan ada ceritanya dan bagaimana proses anak-anak kami menganalisis sangat luar biasa. Dan Bapak nilai dari proses diskusi, maka saya pilih salah satu kelompok ke kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Terbaik yang luar biasa. Mungkin dia dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika menganalisis lebih dalam mengenai masalah pertama dan masalah kedua. Kita melalui diskusi ini dan banyak sekali anak-anak kami yang masih kurang aktif dari kelompok Garuda, kelompok Pancasila, masih banyak yang kurang aktif. Untuk kedepannya tidak akan lebih aktif lagi baik dalam pembelajaran yang akan datang. Jadi untuk itu anak-anak kami
silakan dikerjakan uji kompetensi 1 di yang sudah Bapak bagikan tadi. Karena sudah dikumpulkan semua KPD, maka sebagai mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Pada ketua kelas, dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa supaya agama mengikuti kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dan untuk mengakhiri, silakan tunggu pembelajaran selanjutnya. Bapak informasikan bahwa materi kita minggu depan yaitu tentang bab 3. Jadi silakan baca-baca pembelajaran selanjutnya. Silakan.